Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Skolastika Febriani, mahasiswi umrah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Risa Atika. Oke. Sama ya dari Iya, umrah. iya, sama. Semesternya juga sama. Sama, semester Satu 3. kelas. Satu kelas. Bu, kami mau bertanya, mau wawancara Ibu terkait dengan pembelajaran digital Oke, di sekolah. pembelajaran digital, ya. Apa nih yang bisa saya jawab? Atau perlu saya mengenalkan diri terlebih dahulu? Iya, boleh. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Septi Fiona Kurniawati, biasa di sini dipanggil Ibu Vio, atau ada juga yang memanggilnya Ibu Septi, tapi kebanyakan manggil Ibu Vio. Dan saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 10 dan kelas 12. Saya mengajar 2 jenjang, kelas 10 2 tingkatan, kelas 10 dan kelas 12. Kalau ini Bu, proses pembelajaran seperti apa yang biasanya Ibu ngajar pembelajaran bahasa Indonesia yang biasa berlangsung di kelas itu seperti apa? Oke, kalau pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas ya seperti biasanya saya menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran. Sekarang kan metode beraneka ragam. Iya. Dari metode, kemudian model pembelajaran. Untuk menggunakan metode, saya juga ada menggunakan metode digital, ya, pembelajaran yang berbasis digital. Karena apa? Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, pasti itu dibutuhkan yang namanya pembelajaran digital. Nah, tidak kita pungkiri bahwa semakin berkembangnya zaman ini, anak-anak pasti cara berpikir, pola belajar juga beda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau untuk meninggalkan pembelajaran yang dulu istilahnya seperti metode ceramah dan segala macam, kalau untuk ditinggalkan 100% enggak, masih juga saya menggunakan, ada kalanya timenya saya menggunakan ceramah, diskusi. Nah, itu kan perlu juga ya, walaupun bisa dibilang ceramah itu ketinggalan zaman dan segala macam, tetapi ada kalanya perlu menggunakan metode itu. Jadi diselang-seling aja sih dengan metode ceramah, terus diskusi kelompok, presentasi, kemudian menggunakan pembelajaran berbasis digital juga. Apalagi sekarang udah ada yang namanya AI dan segala macam, mempermudah gitu kan. Nah, dari situlah saya bisa berinovasi, mengembangkan metode-metode pembelajaran gitu. Jadi kalau di kelas saya beraneka ragam sih. Kalau lagi butuhnya ceramah, ya ada menyelingkan ceramah sedikit. Kalau lagi butuh menggunakan digital full, ya digital, seperti bermain games dari platform yang sudah disediakan kan. Sekarang ada Quizzes, ada Wordwall, banyak kan sekarang kan. Nah, so kayak media pembelajarannya pun dari Canva dan segala macam. Berarti itu sering Ibu gunain ya? Ada beberapa kali saya gunakan, walaupun tidak full setiap pembelajaran, tetapi ada saya gunakan seperti itu. Ada kelebihannya nggak, kekurangannya gitu, kelebihan dan kekurangan media digital ini, Bu? Kalau kelebihan kekurangan itu pasti ada. Iya. Kalau kelebihan yang pastinya lebih fleksibel anak-anak dalam menemukan informasi. Namanya juga digital kan, bisa kita bisa istilahnya, kalau ada yang nggak tahu nih, materi nggak tahu, kita bisa cari di Google, di AI segala macam gitu kan, digital. Terus tuh lebih mempermudah. Seperti kalau lagi belajar anekdot, sekarang kami lagi anekdot, itu kan bisa kita lihat di YouTube seperti stand up komedi. Terus tuh kalau seandainya digital, kita bisa mencari gambar, video dan segala macam, grafik dan segala macam bisa. Nah, kalau untuk kekurangannya pasti ada kekurangannya, yaitu pemanfaatan digital handphone. Jadi anak lebih berfokus kepada handphone, main handphone segala macam. Nah, distract apa yang namanya ke distract? Handphone nggak bisa lepas dari handphone. Alasan bawa handphone ke sekolah untuk pembelajaran, padahal enggak, main games. Nah, sebenarnya itu bagaimana kita cara mengatasinya, ya kembali lagi ke kita, bagaimana membuat kesepakatan sama mereka. Penggunaan handphone digunakan pada saat pembelajaran kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak, silahkan disimpan handphone, tidak ada yang mau main handphone dan segala macam. Nah, alasan mereka tuh banyak. Kadang
Bu, saya ini ya izin pegang handphone apa segala macam buat nyari materi, padahal enggak main game. Nah itu kan tinggal kejelian kita, terus tuh kita kesepakatan sama anak bagaimana sih menerapkan kedisiplinan dalam penggunaan handphone. Jangan mereka apa-apa sedikit handphone, apa-apa Iya. sedikit handphone gitu. Tapi kalau ibu tuh lebih suka tuh ngajarnya dengan digital atau metode ceramah atau Kalau saya 50-50. Hmm, Digital sangat membantu, diskusi, presentasi, ceramah itu juga membantu gitu kan. Kadang saya sering tanya jawab langsung sama anak gitu kan. Terus kalau untuk digital kadang saya menggunakan untuk permainan game atau seperti menyediakan apa ya namanya, contoh-contoh itu saya biasa menggunakan digital. Terus kayak bermain game pakai barcode apa segala macam kan. Sebenarnya ya penggunaan media digital itu itulah tadi saya katakan ada plus ada minus. Selain tadi apa fleksibel untuk penemuan informasi, juga menghemat biaya. Istilahnya kalau dulu kita kan semua bermain kertas dan segala Iya, macam bla bla iya. bla. Nah, sekarang kan lebih hemat ya, ngerjain langsung dari link, terus nilainya langsung keluar dan segala macam. Selain efisien di biaya, di waktu juga Iya, jadinya gitu kan. Paling yang agak ribet itu untuk pertama kali buatnya sih. Agak ribet, sedikit ribet apalagi untuk orang yang jarang menggunakan itu pasti agak ribet. Tapi kalau udah bikinnya. terbiasa? Tapi kalau udah terbiasa udah oke gitu. Jadi saya sih lebih ya 50-50 gitu. Ada plus ada minusnya. Jadi saya pun lihat kondisi anak bagaimana, apalagi kalau udah siang terkadang mereka sudah mulai ngantuk apa segala macam. Nah, bagaimana cara kita membangun proses pembelajaran. Nah, biasanya mereka suka kalau bermain game dan apa, nah kita kan itulah pakai proyektor, kita kan pakai Infocus segala macam. Nah kan tapi ada kendalanya lagi. Kalau kayak Infocus dan segala macam, ya kita nggak tahu ya. Infocus itu memang tidak setiap kelas tersedia. Jadi kita ya siapa yang cepet ya dia dapet, karena memang batas jumlahnya terbatas. Sedangkan kelas kita rombel kita banyak gitu kan. Nah, bagaimana cara mengalihkannya kalau seandainya Infocus ataupun lagi mati lampu dan segala macam? Ya pasti mau tidak mau dengan cara berdiskusi, presentasi, ceramah. Nah itu kan salah satu. Kalau seandainya kita bilang anak-anak, Bu, kami nggak ada paket, Bu, kami nggak bawa handphone. Nah kebetulan mungkin link yang saya kasih sedang bermasalah. Nggak mungkin kan pembelajaran mau dihentikan. Nggak, pasti kita mencari cara lain. Bagaimana sih caranya? Mau nggak mau lagi mengeluarkan buku, buka buku, ceramah, diskusi kelompok, presentasi kelompok, seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya pikiran kita itu terus bertumbuh maju, nggak stuck di situ. Link nggak bisa dibuka, nggak ada pakai segala macam, udah nggak belajar nggak. Tetapi ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan. Harus kreatif. Iya harus kreatif. Itu Jadi dia. guru. Jadi guru harus kreatif, harus berpikir panjang. Jangan sampai kita yang diakal-akalin sama murid. Iya. Gitu. Kemudian ada lagi? Berarti tadi sekolah tuh sudah memfasilitasi Bu ya kayak Proyektor dan segala macam. Ada sekolah memfasilitasi, sangat memfasilitasi. Cuma yaitu terkadang kan proyektor kita nggak bisa menjamin dia kondisinya bagus terus. Kadang ada memang rusak, beberapa rusak. Mungkin kan namanya ya anak-anak selesai dipakai proyektor dalam kondisi panas langsung masukkan ke dalam tas itunya. Nah lama-lama dia layarnya pun warnanya berbeda. Karena saya pernah mengalami media saya itu PowerPoint saya buat warnanya seandainya kemarin biru, pas sudah ditampilin jadinya hijau kuning, tulisannya nggak kelihatan. Nah itu anak-anak yang di belakang Bu nggak kelihatan. Nah bagaimana saya mengantisipasinya? Saya berikanlah link saya itu ke mereka buka dari handphone. Ya ada, memang sekolah mau fasilitasi ya, tapi dengan keterbatasan itu kita jangan sampai menjadikan alasan untuk tidak mengajar gitu kan. Jadi ya walaupun ada kendala kita harus tetap melanjutkan pembelajaran. Iya. Terus Bu, apa harapan Ibu terhadap pengembangan media digital untuk pendidikan di masa depan? Oke. Kalau untuk pengembangan media digital, saya sangat menaruh harapan besar
tetapi jangan juga media digital itu dijadikan suatu sarana yang bersifat negatif, ya kan, disalahgunakan. Apalagi untuk nanti penerus kami ini, pasti kalian nanti akan menjadi seorang guru, insya Allah kalau rezekinya memang di situ, jalannya di situ menjadi seorang guru, pastinya harus berinovasi, kreatif, mengikuti perkembangan zaman, gitu kan. Dengan sekarang gen apa sih sekarang? Gen Z. Gen Z. Nanti beberapa tahun lagi udah gen alpha Gen kan, apa? segala macam. Nggak tahu gen apa, itulah pokoknya pasti kan tantangan yang kalian hadapi juga berbeda. Nggak tahu lagi nih nanti sekarang zamannya media digital, nggak tahu nanti di masa yang akan datang apalagi dia akan berkembang. Tapi kalian harus menyiapkan diri, yang pertama mental untuk menghadapi anak-anak itu bagaimana, terus itu membuat mereka nyaman saat pembelajaran itu bagaimana. Nah, harapannya sangat besar dalam pengembangan media digital. Jadi anak-anak tidak hanya istilahnya mendapatkan materi yang itu-itu saja, tetapi ada pembaharuan, ada inovasi lagi, yang pastinya kalau bisa tuh mudahlah diakses sama anak-anak. Kan ada juga sekarang yang harus berbayar dan segala macam gitu kan. Jadi anak-anak agak sedikit susah gitu. Nah, apalagi untuk guru-guru yang memang mungkin gen di bawah-bawahnya lah istilahnya ya, tidak begitu mengerti kan, biasanya kan cari-carilah di internet dan segala macam, dan untuk mengaksesnya agak sedikit sulit gitu kan. Jadi ya semoga dalam mengakses media digital itu lebih mudah, kemudian diadakan mungkin pelatihan-pelatihan untuk kita semua, dari yang istilahnya muda sampai yang tua mendapatkan pelatihan untuk media digital. Nah, kemudian teman-teman yang sudah ngerti pun saling sharing bagaimana sih cara penggunaannya. Yang lebih tepat ya penggunaannya harus tepat dan sesuai gitu. Jangan nanti disalahgunakan, mentang-mentang sudah ada AI, semua AI dan segala macam, sampai anak pun sekarang ujian berpaku sama AI dan segala macam, ngerjakan soal pun AI, semua AI. Memang membantu, ada positifnya tetapi pasti ada negatifnya juga gitu. Sekarang ya tinggal pinter-pinter lah kita bagaimana mengantisipasi itu. Karena kalau seandainya semuanya AI, kita dapatnya apa gitu kan? AI semuanya. Bergantung. Iya, bergantung. Itulah, jadi pemanfaatan media digital ini ya juga diimbangi lah gitu kan. Memang sangat bagus, tetapi pasti ada dampak negatifnya. Mungkin kalian merasakan sendiri mungkin dampak negatifnya apa di kemudian hari, dengan dulu walaupun istilahnya metode ceramah dan segala macam masih bisa lah diterima oleh anak-anak gitu kan, walaupun yang nggak suka mendengarkan ya dia tidur apa, tapi kan dengan kita berinteraksi secara langsung, ceramah ke anak-anak, berdiskusi, kemudian presentasi di depan apa segala macam, itu sebenarnya bondingnya lebih kebangun aja daripada ngasihkan materi digital, anak tuh baca, kadang ditanya paham gitu kan, terus disuruh kerjakan apa, nggak ngerti sama sekali. Ada yang mau ditanyakan, enggak, diam, padahal dia nggak ngerti kan. Kadang suka kayak gitu kan. Kita ngasih materi, kasih aja digital apa segala macam, tapi pas ini suruh mengerjakan tugas, suruh pertanyaan apa segala macam, interaksinya tuh kurang ada. Tetapi kalau ceramah, diskusi, sebenarnya ya ada sebenarnya poin plus minus di antara digital dengan ceramah, diskusi dan segala itu, ada plus minus. Jadi tinggal kita lah menyesuaikan bagaimana nantinya gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada yang belum terjawab atau apa, boleh ditanyakan. Udah sangat jelas. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti lah bagaimana kondisi pendidikan sekarang. Kalian juga belum lama lah ya melewati dunia pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA kan, baru tamat kan. Nah, kalian tahu bagaimana kalian lebih suka cara belajar yang seperti apa. Untuk anak yang memang rajin belajar itu bagaimana cara menangkapnya. Untuk anak, kan anak ini ada kinestetik, ada visual, ada audio. Kalau kinestetik dia suka bergerak kemana-mana, penelitian dan segala macam. Kalau audio kan suka mendengarkan, visual lebih suka melihat gitu kan. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar mengatur itu. Bagaimana sih ketiganya ini bisa terangkum. Berat memang menjalaninya, apalagi dengan karakter anak yang sekarang yang luar biasa.
sekarang kalau menurut saya nilai itu masih bisa kita bicarakan, tapi kalau sudah namanya karakter, akhlak itu yang harus pertama kali, etika harus pertama kali kita bentuk. Karena apa? Etika akhlak anak sekarang memang di bawah sekali. Dia tidak memandang guru dan segala macam. Tidak, bahkan mungkin kalau dulu kita ada yang kita takuti, kita segan. Nah, kalau sekarang malah menantang, ada kejadian seperti itu ada. Tapi ya balik lagi lah kepada kita bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau nilai, kalau dikatakan anaknya rajin-rajin segala macam ya, kalau dia rajin ya berarti dia dapat nilai gitu kan, pintar apa segala macam. Nah untuk anak yang di bawah rata-rata tetapi dia mau, ngerti kan? Dia nggak ngerti, maksudnya pinter enggak, tapi dia rajin dan mau berusaha walaupun dia tahu dengan keterbatasan dia seperti itu, tapi dia tetap mau melakukan. Ada anak yang pintar tapi dia masa bodoh, masa malah ini gitu kan. Nah itu gimana caranya untuk kita mengantisipasi itu semua? Ya kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita mengayomi mereka gitu. Dah? Ya, Ada lagi? Sudah. Oke. Terima kasih Bu untuk waktunya. Semoga Sudah bersedia. jawaban saya bisa membantu Iya, kalian juga. sangat membantu Ibu. Oke.